Shalom, salam sejahtera saudaraku di mana saja berada. Saat ini saya kembali mengundang kita untuk bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Namun sebelumnya marilah kita berdoa. Ya Bapa, betapa kami bersuka cita saat ini ketika kami boleh memasuki hari yang baru, hari yang penuh sukacita dan hari yang penuh dengan kemenangan. Bersyukur kepadamu, pimpinlah kami dalam terang firman-Mu. Amin. Firman Tuhan untuk kita yaitu dari kitab Galatia pasal 5 ayat 13 hingga ayat yang ke-15 dengan perikop kemerdekaan Kristen. Salam sejahtera saudaraku. Merdeka. Betapa kita bersyukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga bangsa Indonesia dapat merayakan hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 tahun. Saudaraku, nas firman Tuhan pada saat ini juga berbicara tentang kemerdekaan. Kemerdekaan seperti apakah yang dimaksudkan oleh Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia? Marilah kita bersama-sama merenungkannya. Saudaraku, Rasul Paulus menegaskan beberapa hal penting kepada jemaat di Galatia. Demikian bahwa supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Dalam Galatia pasal 5 ayatnya yang pertama. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Rasul Paulus juga menuntun jemaat Galatia agar hidup dalam iman, sebab seseorang dibenarkan karena iman dan hidup dalam kasih karunia, sebab oleh roh dan karena iman kita menantikan kebenaran yang kita harapkan. Selanjutnya, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Galatia supaya berpendirian teguh dalam Injil Kristus, karena dalam Tuhan aku yakin tentang kamu bahwa kamu tidak mempunyai pendirian lain daripada pendirian ini. Dalam Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-10. Saudaraku, jikalau demikian, kemerdekaan Kristen adalah kemenangan dalam keselamatan yang diperoleh atas dasar pengorbanan Kristus yang memenangkan orang percaya sehingga tidak terikat pada hukum Taurat, melainkan hidup dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan berbuah nyata dalam tindakan kasih. Saudaraku, apa yang dapat kita renungkan? Sesungguhnya kemerdekaan Kristen adalah kemerdekaan untuk melakukan kasih tanpa batas. Betapa Kristus luar biasa mengisi hidup orang percaya dengan menaruh kekuatan yang besar, yaitu kekuatan untuk mengasihi sesama. Demikian kita akan menjadi pribadi yang tangguh dan menjadi pribadi yang bertumbuh untuk mengisi ke-76 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar, beragam suku dan budaya. Oleh sebab itu, Kristus menaruh kekuatan yang besar pula di dalam diri orang percaya untuk dapat bekerja sama dengan baik dan benar, untuk berkarya dan mengabdi dengan sepenuh hati, sehingga dapat menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi terang, dan memberi makna, cerdas dan cerdik, sehingga cepat mengerti dalam menghadapi situasi dan kondisi, panjang akal, dan panjang sabar. Kemenangan atau kemerdekaan Kristen adalah kemenangan bagi orang percaya untuk melawan keinginan-keinginan jahat, untuk melawan keinginan-keinginan daging, supaya jangan saling membinasakan. Demikian Kristus telah menyelamatkan manusia supaya tidak binasa. Karena bagi Kristus kehidupan kita umat manusia sangat berharga. Itulah sebabnya Ia mengajarkan untuk saling mengasihi dan menjadi berkat untuk membangun negeri ini. Tuhan Yesus memberkati.
Amin.